Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru MTS Negeri 10 Kuningan, para PKM, tata usaha, dan tentunya Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan presentasi draft penataan ruangan kelas dan perabotannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil orat-oratan saya terkait dengan layout yang kita coba akan dijadikan standar penataan ruangan kelas dan perabotannya. Tentunya di dalam hal penataan ruangan kelas ini setidaknya meliputi penataan tempat wali kelas, kemudian pojok baca, tempat duduk siswa, kemudian penempatan papan pajang dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dari ruangan atau tempat penempatan wali kelas. pada tahun pelajaran 2020-2021 kita di MTS Negeri 10 Kuningan telah menetapkan bahwasanya wali kelas akan menempati atau akan berkantor di kelasnya masing-masing. Nah, oleh karena tersebut diperlukan penataan yang tentunya tetap membuat nyaman serta mendukung kegiatan pembelajaran atau kegiatan KBM yang terjadi di kelas. Baik, pada kali ini saya coba tempatkan wali kelas itu di depan pojok, seperti ini, di depan pojok. Nah, ini area ini luasnya ini kira-kira seluas 175 cm atau 1,75 meter persegi. Nah, ini adalah pojok baca yang seperti rekan-rekan lihat. Pojok baca ini nantinya akan digunakan untuk menempatkan atau untuk memajang buku-buku di kelas yang digunakan sebagai kegiatan budaya baca. Nah, di mana pojok baca ini atau tempat buku ini sebenarnya fungsinya ada dua, yaitu ya sebagai tempat memajang buku-buku yang akan dibaca oleh siswa, dan juga sebagai partisi meja wali kelas. Nah, karena meja wali kelas ada di sebelahnya. Nah, ini tepatnya meja wali kelas di sini. Kemudian tepat di depan meja wali kelas yang ini itu adalah tempat arsip portofolio siswa tentunya. Dalam hal ini saya membuat ada 8 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak ini insya Allah mudah-mudahan cukup untuk menampung 32 map portofolio siswa. Kemudian di pojoknya ini ada lemari tempat dokumen wali kelas. Nah, tentunya wali kelas punya dokumen-dokumen kegiatan pembelajaran dari mulai mungkin RPP, kemudian silabus, atau bahkan barang-barang pribadi seperti halnya tas, kunci motor dan lain sebagainya. Ini bisa disimpan di sini. Mudah-mudahan di sini ada 3 ruang, dan lemari ini kira-kira tingginya itu 120. Nah, 120 cm, sementara lebarnya 50 cm. Mudah-mudahan ini cukup untuk menyimpan dokumen pembelajaran wali kelas. Nah, selain mungkin kursinya tidak seperti ini, kursinya saya harapkan nanti kursinya bisa lebih bagus dari ini. Kalau ini kelihatan cukup
keras kalau diduduki, jadi akan cepat, kita tidak akan tahan lama duduk di kursi seperti ini. Terus juga di sini ada tong sampah. Tentunya tong sampah hal yang sangat-sangat diperlukan. Perlu rekan-rekan wali kelas ketahui di sini, saya bikin, kita lihat meja wali kelas dengan lemari arsip portofolio. Saya bikin beda tingginya, sengaja saya tinggikan untuk lemari portofolio. Nah, lemari portofolio ini kira-kira tingginya itu 120 cm. Iya 80 cm. Sementara meja yang ada yang sekarang sudah kita miliki itu sekitar 70 cm. Jadi lemari portofolio siswa itu lebih tinggi 10 cm. Kenapa saya bikin seperti ini? Biasanya di meja-meja wali kelas itu ya agar privacy terkait dengan hal-hal atau barang-barang pribadi atau bisa saja ada aktivitas tertentu ini tidak terlalu terlihat dari depan. Sehingga tetap ada privasinya. Misalnya di sini lagi ada makanan, ada gorengan atau ada kopi bahkan, ini bisa tetap tidak terlihat langsung oleh siswa atau yang di depannya. Itu. Baik, kemudian di sini ada 1, kemudian 2, 3, itu space untuk menyimpan atau untuk menempelkan banner perangkat kelas dari mulai struktur kelas, jadwal piket, kemudian jadwal pelajaran, tata tertib dan lain sebagainya nanti ditempel sesuai dengan tempatnya yang telah disediakan ini. Insya Allah mungkin nanti akan tidak hanya tembok kosong tetapi ini berupa berupa apa ya? Nanti kita buat dari mungkin kayak papan tulis seperti ini. Kalau ini untuk nulis, kalau ini untuk nempel, itu bedanya. Itu untuk menyimpan perangkat kelas. Berikutnya di depan ada papan tulis. Papan tulis tidak usah saya jelaskan lagi. Mungkin posisinya sekarang pun sudah seperti ini. Cuman ya memang ada yang rapi dan ada yang tidak kalau sekarang. Berikutnya adalah meja guru. Meja guru sengaja ditempatkan di depan di sini. Persis ini sekitar jaraknya itu 60 atau 60-an ya, 60 cm-an dari pintu. Jadi ketika buka pintu ini tidak terhalang. Meja ini tidak menghalangi pintu, tetapi pintu masih tetap bisa dibuka. Nah, berikutnya lagi adalah papan pajang. Nah, ini papan pajang. Papan pajang persis berada di belakang kelas. Nah, di belakang kelas di sini ada 14 kotak untuk menyimpan hasil karya siswa sesuai dengan mapelnya masing-masing, di mana nanti tentunya di sini di tiap kotaknya ini akan ditulis nama mapelnya dari mulai dari mulai mata pelajaran agama sampai dengan mata pelajaran umum. Ini untuk papan pajang. Kemudian untuk penempatan tempat duduk siswa. Tempat duduk siswa kita standarnya adalah berkelompok. Kendati pun berkelompok, tetap tentunya kita sebagai acuan kita tetap memperhatikan accessibility dan mobility-nya. Nah, sehingga seperti kita lihat antara satu kelompok penempatan tempat duduk satu kelompok dengan kelompok yang lainnya masih ada space. Nah, ini antara kelompok ini dan kelompok ini, kelompok yang di belakang, kemudian kelompok yang di depan juga masih ada terlihat space yang memungkinkan siswa untuk warawiri ke sana kemari. Jadi tidak masih tetap bisa memudahkan mereka untuk bergerak mengakses perangkat pembelajaran, kemudian juga dalam kegiatan pembelajaran, misalnya untuk presentasi ke depan dari kelompok belakang ke depan, ataupun sebaliknya ini tetap bisa dilakukan oleh siswa. Kira-kira seperti itu untuk kelas. Kemudian seperti yang rekan-rekan ketahui bahwasanya di kita di MTS Negeri 10 Kuningan ada dua kelas yang berbeda
ruangan kelas yang berbeda. Ada ruangan kelas yang full seperti ini, dan ada juga ruangan kelas yang ada partisinya. Nah, ada partisinya sehingga kelas tersebut suatu waktu itu bisa di-merge atau bisa digabungkan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, biasanya untuk pertemuan. Nah, contohnya seperti ini. Ini, di sampingnya, ini. Nah, di sini perbedaannya hanya terletak pada penempatan papan pajang. Papan pajang kalau yang kelas full itu diletakkan di belakang, tapi kalau yang di eh, kelas yang ada partisinya itu ditempatkan di samping. Nah, di mana tidak memungkinkan untuk menempatkan papan pajang ini pada tembok partisi karena suatu waktu ketika partisinya dibuka, ini papan pajangnya tentunya harus dicopot, tentunya nanti akan mengganggu eh, has- hasil karya atau pajangan siswa tersebut. Kira-kira seperti itu mungkin draft penataan atau layout ruangan kelas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat diterima. Tentunya masukan, saran dari teman-teman sangat saya tunggu sehingga nanti pada akhirnya eh, standar ini, standar standar penataan ruangan kelas ini dapat ditetapkan oleh madrasah sehingga apapun itu nanti hasilnya tentunya yang paling penting adalah standar dari yang ditetapkan itu akan sangat mendukung kegiatan KBM, kegiatan proses KBM yang kita lakukan sehari-hari nantinya. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.